Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh ampunan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Dan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang spesial yang diberikan Allah untuk kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan sering juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Kenapa Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah? Karena pada saat Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik secara langsung umat Islam di seluruh dunia. Allah mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Allah sedang mendidik kita kapan waktu kita untuk makan. Allah sedang mendidik kita kapan waktunya untuk bekerja. Allah sedang mendidik kita kapan waktunya kita untuk beribadah kepadanya. Dengan tarbiyah Ramadan ini diharapkan akan lahir sahsyiyah Islamiyah al-mutakamilah, akan lahir pribadi-pribadi yang islami dan sempurna yang siap untuk menghadapi tantangan zaman dengan berbagai cobaan dan ujiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, pendidikan model apa yang diajarkan di dalam bulan suci Ramadan? Paling tidak ada 4 aspek tarbiyah Ramadan. Apa itu? Yang pertama, dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa bersabar. Seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu dia dalam kondisi menahan lapar dan haus. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin diuji kesabaran dan emosinya. Ada makanan di depan kita yang lezat-lezat, ada minuman yang segar, tetapi ketika belum datang waktu berbuka puasa, maka semuanya itu harus ditinggalkan. Ketika kita dalam perjalanan, kemudian kendaraan kita terserempet oleh kendaraan yang lain yang membuat emosi kita memuncak, maka tidak boleh kita mencaci maki, mengumpat, apalagi sampai kita berkelahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengingatkan kepada kita, as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim inni shaim. Puasa adalah benteng, maka jangan sekali-kali kita berkata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Apabila datang kepadamu seseorang untuk berkelahi atau menghinamu, maka katakan inni shaim. Katakan kepadanya bahwa saya sedang berpuasa. Artinya apa? Kita diminta untuk senantiasa bersabar. Lalu yang kedua, puasa mendidik kita agar senantiasa disiplin. Paling tidak ada 3 disiplin dalam pendidikan Ramadan. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, disiplin dalam mentaati hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adalah disiplin dalam menjalankan kewajiban. Puasa merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Bahkan puasa juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita tarik
dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kewajiban yang dibebankan terhadap kita hendaknya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sebagai orang tua, maka tentu kewajiban kita adalah menafkahi keluarga kita. Kalau kita sebagai anak, tentu kewajiban kita adalah berbakti terhadap kedua orang tua. Kalau kita sebagai pedagang, tentu kewajiban kita adalah melayani para pelanggan. Dan kalau kita seorang pejabat, gubernur, bupati, presiden, maka tentu kewajiban kita adalah mensejahterakan dan mengurus rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Ramadan mendidik kita agar senantiasa bersikap jujur. Puasa merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, yang pelaksanaannya hanya diri kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita makan dan minum tanpa sepengetahuan orang lain, akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Makanya puasa mengharuskan kita agar senantiasa bersikap jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga. Yang keempat, yang terakhir, Ramadan mendidik kepedulian terhadap sesama. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan bagaimana rasanya tidak makan dan tidak minum seharian. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang kesulitan dalam mencari nafkah. Makan hari ini, besok berpikir kembali dari mana uang didapatkan. Maka dengan Ramadan kali ini menggugah kita untuk senantiasa mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kita bagikan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Allah memerintahkan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengeluarkan zakat fitrah. Agar apa? Ini mendidik kepedulian sosial terhadap orang yang membutuhkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa orang yang mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan lipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.